Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-56, materi terakhir kita ya dalam materi fikih, yaitu dalam buku panduan kita Al-Fiqhul Muyassar ala Dhau'il Kitab was Sunnah. Dan kita sekarang masuk ke dalam bab terakhir dalam kitab As-Siyam, yaitu bab kelima Al-I'tikaf, yaitu i'tikaf. Dalam bab ini terdiri beberapa bagian. Kita langsung ke bagian pertama karena waktu kita singkat. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf dan apa hukumnya? Secara bahasa, i'tikaf itu adalah berarti mendiami dan menahan diri pada sesuatu. Sedangkan secara syar'i adalah berdiamnya seseorang muslim mumayyiz, yang bisa membedakan yang hak dan juga yang batil di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni berdiam diri ya, dengan melakukan kegiatan khusus atau amal ibadah khusus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid, ya jelas di masjid. Dan yang melakukan ini adalah orang yang mumayyiz, muslim, yang bisa membedakan hak dan batil. Jadi umur 7 tahun ke atas itu dianggap sah ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi dari i'tikaf. Kemudian apa hukum i'tikaf? Hukumnya adalah sunnah. Jadi kita disunnahkan i'tikaf ini karena ini sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Antahhira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifina war-ruk'is sujud." Artinya, sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf dan yang ruku' dan juga yang sujud. Al-Qur'an ini dalam surah Al-Baqarah ayat 125. Ayat ini menunjukkan atau merupakan dalil atas pensyariatan i'tikaf hingga pada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat sebelum Islam juga sudah disyariatkan bagi mereka yang i'tikaf, berdiam diri ya, berdiam diri kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Artinya, tetapi janganlah kalian campuri mereka ketika kalian beriktikaf dalam masjid. Maksudnya jangan berhubungan suami istri ketika kita dalam beriktikaf di masjid. Karena dengan kita melakukan hubungan suami istri, iktikaf itu batal. Kemudian juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Dan ini memang amal ibadah yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan al-Imam Bukhari nomor 2020 dan juga al-Imam Muslim nomor 1172. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin telah berijma' ya. Berijma' atas pensyariatan i'tikaf dan bahwa hukumnya sunnah yang mana ia tidak wajib atas seorang kecuali bila dia mewajibkannya atas dirinya sendiri seperti menazarkannya. Jadi hukum asalnya i'tikaf ini sunnah kepada kaum muslimin, kecuali jika ada seorang menazarkannya. Saya bernazar ingin i'tikaf bulan Ramadan ini umpamanya. Maka dengan dia melakukan mengikrarkan nazar tersebut, maka wajib baginya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini bisa kita simpulkan perintah atau anjuran i'tikaf itu ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para ulama dan juga para fuqaha. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Kemudian kita percepat, kita melangkah ke bagian yang kedua, syarat-syarat i'tikaf. I'tikaf merupakan ibadah
yang memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Jadi syarat yang pertama adalah hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim, mumayyiz dan juga berakal. Jadi yang beriktikaf itu adalah seorang muslim. Jadi tidak diterima iktikaf orang kafir. Dan juga mumayyiz, yaitu orang yang sudah berumur 7 tahun ke atas. Dia sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jadi iktikaf orang yang tidak berakal, orang gila umpamanya tidak diterima. Maka di sini muallif menyebutkan maka tidak sah iktikaf dari orang kafir, orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz. Pendapat yang paling rajih disebutkan mumayyiz itu adalah 7 tahun ke atas ya. Sedangkan kriteria dewasa balik dan laki-laki tidak disyaratkan. Sehingga sah iktikafnya anak-anak yang belum dewasa apabila sudah mumayyiz. Demikian juga wanita. Jadi syaratnya tidak kita katakan harus balik, harus dewasa. Karena sah memang iktikaf orang anak-anak yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Dan itu 7 tahun ke atas. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Niat itu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal ibadah itu dinilai dengan niatnya, tergantung dengan niatnya ya. Maka orang yang beriktikaf berniat untuk berdiam diri di masjid atau tempat yang iktikafnya sebagai suatu ibadah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mau iktikaf itu harus berniat di dalam hatinya tanpa dilafazkan ya. Karena tidak ada syariat dalam Islam melafazkan niat. Tanpa dilafazkan, dia berniat ingin berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah hendaknya iktikaf dilakukan di masjid. Jadi yang iktikaf itu harus kita lakukan di masjid. Jadi tidak bisa di rumah kita. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa antum aakifuna fil masajid." Ketika kalian beriktikaf dalam masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan perbuatan atau amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau beriktikaf di masjid dan tidak dinukil dari beliau bahwa beliau beriktikaf selain di masjid. Jelas ya. Karena memang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah kita, contoh kita, panutan kita di dalam segala kehidupan kita, terkhusus dalam ibadah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, hendaknya masjid yang ia gunakan beriktikaf adalah masjid yang di dalamnya didirikan salat berjamaah. Jelas ya. Jika kita beriktikaf terkhusus bagi laki-laki ya, di masjid yang tidak dilakukan salat berjamaah, mereka akan ketinggalan pahala yang besar, yaitu pahala salat berjamaah. Namun terkhusus bagi wanita dibolehkan bagi mereka yang iktikaf di masjid yang tidak dilakukan salat berjamaah. Tapi dengan syarat mereka harus bisa menjaga diri mereka dari fitnah. Dan juga mereka harus izin kepada suami-suami mereka jika mereka sudah menikah. Dan jika mereka belum menikah, izin kepada walinya atau kepada mahram-mahramnya ya. Kalau perempuan kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, suci dari hadas besar. Jadi sebelum kita iktikaf, kita harus bersuci dulu dari hadas besar. Umpamanya sebelum kita mau iktikaf dalam keadaan junub umpamanya, maka kita harus mandi dulu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif menyebutkan sehingga tidak sah iktikaf orang yang junub, wanita haid dan juga wanita yang nifas. Jadi wanita haid dan nifas tidak sah iktikaf mereka, karena mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid. Dan ini tentunya ada perselisihan di kalangan para ulama. Dibolehkan bagi wanita berdiam diri di masjid ya. Dibolehkan, ini pendapat yang lebih kuat. Namun terkhusus bagi orang yang junub ya, ketika mereka mau ke masjid, lebih afdal bagi mereka untuk berwudu terlebih dahulu. Dan juga bagi wanita yang haid ataupun nifas, dibolehkan bagi mereka berdiam diri di masjid dengan syarat mereka harus yakin darah yang keluar dari kemaluan mereka itu tidak tercecer ya, dengan memakai
alat-alat pembalut modern sekarang. Dan dibolehkan bagi mereka untuk berdiam diri di masjid, menghadiri majelis ta'lim dan juga yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa maka ia bukan syarat dalam beriktikaf. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Jadi puasa itu tidak menjadi syarat ya bagi orang yang mau iktikaf. Disebutkan dari Ibnu Umar, anna Umar qala, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahili an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Qala aufi binadrik. Artinya bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Rasulullah menjawab, penuhilah nazarmu. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari nomor 2032 dan Al-Imam Muslim nomor 1656. Di sini dijelaskan ya, seandainya puasa itu merupakan syarat, niscaya iktikafnya di malam hari tidak sah. Karena tidak ada puasa di malam hari. Di samping itu karena puasa dan iktikaf merupakan dua ibadah yang terpisah, sehingga keberadaan salah satunya bukan merupakan syarat bagi adanya yang lain. Jelas ya. Dan juga kalau seandainya puasa itu menjadi syarat bagi orang yang harus iktikaf, Umar bin Khattab dia itu nazarnya di masa jahiliyah, tentunya dia tidak berpuasa. Ya. Namun Rasulullah SAW menyuruhnya untuk menyempurnakan nazarnya tadi, menunaikan nazarnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita percepat bagian ketiga, masa i'tikaf, anjuran-anjurannya dan apa yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa dan waktu i'tikaf atau berdiam diri di masjid seukuran kadar waktu tertentu adalah rukun i'tikaf. Ini merupakan rukun ya. Seandainya berdiam diri di masjid tidak terjadi, maka tidak terwujud i'tikaf. Jadi berdiam diri ini merupakan rukun. Tentang waktu minimal i'tikaf itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun pendapat yang paling sahih insyaallah bahwa waktu i'tikaf tidak memiliki batas minimal. Umpamanya seorang itu hanya sanggup beriktikaf pada waktu-waktu tertentu, dari jam 10 malam sampai sampai subuh umpamanya. Setelah subuh dia balik ke rumahnya, tidak masalah. Karena tidak ada ketentuan batas waktu untuk i'tikaf ini minimalnya ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang memang yang lebih afdal kita melakukan i'tikaf itu sehari semalam penuh. Malik menyebutkan di sini waktu i'tikaf yang paling utama adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jelas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Hadis ini diriwayatkan Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila beriktikaf pada selain waktu ini, maka hal itu boleh dilakukan. Akan tetapi ia menyelisih yang utama dan yang lebih afdal. Barang siapa berniat i'tikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan, maka dia salat subuh pada hari ke-21 di masjid yang dia berniat i'tikaf di dalamnya. Kemudian dia memulai i'tikafnya dan i'tikafnya berakhir dengan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, disebutkan muallif di sini. Jadi salat subuh dia di hari 21 itu sudah di tempat dia i'tikaf di masjid tersebut dan berakhir pada akhir bulan Ramadan tersebut, baik 29 ataupun 30 ya, ketika matahari terbenam. Istilahnya ketika sudah berbuka puasa di hari terakhir pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas anjuran-anjuran i'tikaf. I'tikaf adalah ibadah di mana seorang hamba berkhalwat, ya. Artinya menyendiri dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala, memutuskan hubungan dengan selainnya. Maka orang yang beriktikaf dianjurkan untuk berkonsentrasi dalam beribadah, memperbanyak salat, memperbanyak zikir, memperbanyak doa, membaca Al-Quran,
taubat, istighfar dan ibadah-ibadah yang lain yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dianjurkan bagi orang yang i'tikaf itu memperbanyak amal ibadah, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan membahas apa saja yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Orang yang beriktikaf boleh keluar dari masjid untuk suatu hajat yang harus dia lakukan. Seperti keluar untuk makan dan minum bila tidak ada orang yang menyuguhkan makanan kepadanya. Maksudnya tidak ada orang yang menyediakan makanan untuknya. Keluar untuk buang hajat umpamanya, buang air kecil atau buang air besar ya. Dan juga wudu karena hadas dan mandi karena junub. Maka dibolehkan bagi mereka untuk keluar. Orang yang beriktikaf boleh berbincang dengan orang dalam hal yang berguna ya, dan bertanya tentang keadaan mereka. Adapun berbincang dalam hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada keperluannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan i'tikaf dan sasaran di mana i'tikaf disyariatkan untuknya. Yaitu tujuan kita beriktikaf adalah mendekatkan diri, berkhalwat dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaiknya kita kalau berbincang-bincang yang bermanfaat. Kalau tidak ada bermanfaatnya kita tinggalkan, karena Rasulullah mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian dia boleh dikunjungi oleh sebagian keluarganya dan kerabatnya dan berbicara dengan mereka beberapa saat serta meninggalkan tempat i'tikaf untuk mengantarkan mereka. Berdasarkan hadis Safiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan fa haddathtuhu thumma qumtu fanqalabtu faqama ma'i liyaqlibani. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Lalu aku mengunjunginya, kata Ummul Mukminin Safiyah, pada malam hari. Aku berbicara dengan beliau, kemudian aku berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarku. Jadi ketika ada kerabat kita mengunjungi kita saat kita i'tikaf, boleh kita antar dia pulang. Makna disebutkan dalam hadis itu liyaqlibani, untuk mengantarkanku, yaitu mengembalikanku ke rumahku. Jadi Ummul Mukminin Safiyah itu diantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya. Orang yang beriktikaf boleh makan, minum dan tidur di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid. Namun jika mereka makan dan minum di masjid, mengotori masjid dan tidak mereka bersihkan, itu perbuatan yang tidak terpuji. Jadi saya anjurkan dan saya nasihatkan diri saya sendiri dan juga kaum muslimin untuk senantiasa kalau memang i'tikaf di masjid, makan dan minum di masjid, maka kita jaga kebersihan. Karena agama Islam agama yang menjaga kebersihan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian keempat yaitu pembatal i'tikaf. Jadi i'tikaf itu memiliki pembatal-pembatal. Yang pertama, pembatal pertama adalah keluar dari masjid untuk selain suatu keperluan dengan sengaja. Sekalipun durasi keluarnya tidak lama. Berdasarkan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Wa kana la yadkhulul bait illa li hajah idza kana mu'takifan." Artinya Nabi SAW tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau beriktikaf. Jadi ketika kita beriktikaf, kita tidak boleh keluar masjid kecuali ada keperluan yang kita sebutkan tadi. Buang air kecil, makan, minum ya, berwudu, atau mengantarkan keluarga kita yang mengunjungi kita. Namun jika tidak ada keperluan keluar, maka iktikaf tersebut batal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tindakan keluar berarti melewatkan berdiam diri dan di masjid, padahal itu adalah rukun i'tikaf. Rukun i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua adalah hubungan intim suami istri. Sekalipun hal itu pada malam hari atau dilakukan di luar masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Artinya, tetapi janganlah kalian campuri mereka. Maksudnya jangan berhubungan badan dengan istri kalian ketika kalian dalam beriktikaf. Ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi ketika kita beriktikaf, kita tidak melakukan hubungan badan dengan istri kita. Ketika kita melakukan itu, walaupun tidak di masjid ataupun di tempat lain atau di rumah umpamanya, maka iktikaf kita itu sudah batal.
Dan yang status hukumnya sama dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan air mani dengan syahwat. Misalnya dengan onani atau mencumbu istri pada selain kemaluan tanpa berhubungan suami istri, ya, sama. Jadi ketika seorang itu junub umpamanya karena onani dan semakna dengan melakukan hubungan badan tadi, maka i'tikafnya batal. Kemudian pembatal yang ketiga adalah hilang akal. Sehingga i'tikaf batal disebabkan gila dan juga mabuk. Karena orang gila dan mabuk statusnya keluar dari ahli ibadah. Jadi ketika seorang punya i'tikaf, tiba-tiba dia gila, ya, maka i'tikafnya itu batal. Kemudian pembatal yang keempat, haid dan nifas. Umpamanya yang i'tikaf seorang perempuan, kemudian qadarullah dia haid, ataupun qadarullah dia langsung melahirkan, maka i'tikafnya itu batal. Kemudian yang kelima adalah murtad, keluar dari agama Islam. Dia i'tikaf, kemudian dia murtad, keluar dari agama Islam, maka i'tikafnya itu batal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalanmu benar-benar gugur, terhapus. Ini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 65. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebagai ringkasan atau rangkuman adalah i'tikaf merupakan ibadah dengan niat berdiam diri di masjid untuk melakukan khalwat, berhubungan ataupun beribadah dengan pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum i'tikaf ini adalah sunnah, kecuali orang-orang yang menazarkannya wajib, ya, bagi mereka. Dan i'tikaf ini sunnah, dan itu berdasarkan Al-Quran dan juga hadis dan juga ijma' para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagai rangkuman yang kedua, i'tikaf itu memiliki syarat. Yang pertama, hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim. Seorang muslim yang mumayyiz, bisa membedakan yang hak dan yang batil, dan juga seorang muslim yang berakal. Kemudian yang kedua adalah niat, dia harus berniat. Kemudian yang ketiga, hendaklah i'tikaf itu dilakukan di masjid. Kemudian yang keempat, hendaknya masjid yang digunakan untuk i'tikaf itu adalah masjid yang dilakukan solat berjamaah di dalamnya. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, suci dari hadas besar. Jadi ketika seorang hadas besar, dia harus menghilangkan hadas tersebut, mengangkat hadas tersebut dengan mandi kalau hadas besar, ya. Kemudian kita juga telah membahas tadi masa i'tikaf. Masa minimal i'tikaf yang paling kuat dari pendapat para ulama adalah tidak ada masa minimalnya. Boleh sesaat atau sebentar, boleh juga lama. Kemudian anjuran-anjuran dalam beriktikaf itu juga kita dianjurkan untuk berkhalwat menyendiri dengan pencipta kita dengan melakukan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, salat, minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Dan juga kita telah membahas apa saja yang boleh bagi orang yang beriktikaf keluar dari masjid untuk keperluan, pokoknya mencari makan atau minum jika tidak ada orang yang menyediakan untuknya. Dan juga buang air kecil atau buang air besar, atau berwudu, ataupun mengantar kerabat kita atau keluarga kita yang datang mengunjungi kita. Kemudian kita juga telah membahas pembatal-pembatal i'tikaf. Pembatal i'tikaf yang pertama adalah keluar dari masjid, karena memang rukun i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Kemudian pembatal yang kedua adalah melakukan hubungan intim suami istri, walaupun melakukannya di luar masjid. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Jadi orang yang gila ataupun mabuk, i'tikafnya batal. Kemudian yang keempat, perempuan yang haid ataupun yang nifas, i'tikafnya juga batal. Kemudian yang kelima, pembatal yang kelima adalah murtad, keluar dari agama Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam materi fikih yang terakhir ini, kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk memperdalam ilmu agama, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Firdausil A'la bersama para nabi, para rasul, dan juga para siddiqin, dan juga para syuhada. Wa hasuna ulaika rafiqa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.